Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, yang dikelilingi sawah hijau dan pohon kelapa yang menjulang, hiduplah seorang wanita bernama Yatmi. Usianya sudah menginjak 49 tahun, namun pesonanya seolah menolak waktu. Wajahnya masih lembut, dengan kulit sawo matang yang bersinar di bawah sinar matahari pagi. Matanya yang besar dan bulu mata lentik seakan mampu menyihir siapa saja yang menatapnya terlalu lama. Rambutnya yang hitam legam, meski kadang diikat sederhana dengan kain warna-warni, menambah daya pikatnya. Yatmi bukan hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga karena kelembutan hatinya dan senyumnya yang ramah, yang selalu menghiasi wajahnya saat berinteraksi dengan pelanggan. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar, menyiapkan jamu racikannya dengan penuh ketelitian, mencampur kunyit, jahe, dan rempah-rempah lain dalam panci besar di dapur sederhananya. Aroma jamu yang khas memenuhi udara, bercampur dengan embun pagi yang segar, seolah menjadi pengantar hari bagi warga desa. Yatmi, jamunya sudah siap belum? Aku mau yang kunyit asam, biar badan segar. Seru Embok Sari, tetangga sebelah rumah, sambil mengintip dari pintu dapur Yatmi. Sudah, Embok. Ini aku tuang ke botol dulu. Sabun apa sih yang Embok pakai? Kok kulitnya makin mulus aja? Balas Yatmi sambil tersenyum genit, tangannya cekatan menuang jamu ke dalam botol kaca bekas. Jangan gitu, nanti aku malu. Kamu MAH yang cantik, Yatmi. Pantes aja para lelaki di desa ini pada naksir. Embok Sari terkekeh, mengambil botol jamu dari tangan Yatmi. Yatmi hanya tertawa kecil, tak ingin terlalu menanggapi pujian itu. Ia sudah terbiasa mendengar bisik-bisik tentang kecantikannya. Tapi baginya, hidup adalah soal bertahan dan bekerja keras. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, Yatmi mengambil alih tanggung jawab mencari nafkah. Ia memilih berjualan jamu, sebuah tradisi yang ia pelajari dari ibunya sejak kecil. Dengan gendongan bambu di punggung, ia berkeliling desa, menawarkan jamu kepada warga, dari rumah ke rumah, dari gang sempit hingga ke pinggir sawah. Suaranya yang merdu memanggil, "Jamu! Jamu segar, kunyit asam, beras kencur." Selalu menjadi penanda kehadirannya. Anak-anak kecil di desa sering berlari mengelilinginya, meminta sedikit jamu manis untuk mereka cicipi, dan Yatmi selalu memberi dengan tawa. "Minum sedikit aja, ya, nanti perut kalian kembung," katanya sambil mengelus kepala mereka. Selain berkeliling, Yatmi juga sering mangkal di pasar Sukamaju, yang menjadi pusat aktivitas warga desa setiap pagi. Pasar itu ramai dengan suara tawar-menawar, aroma ikan segar, dan tawa pedagang yang saling bersahut-sahutan. Di sudut pasar, di bawah pohon beringin besar, Yatmi menata dagangannya dengan rapi. Botol-botol jamu disusun di atas tikar, ditemani sebuah kendi kecil berisi air untuk mencuci gelas. Ia duduk dengan anggun, mengenakan kebaya sederhana yang sedikit ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang masih indah meski usia tak lagi muda. Kain batiknya tersampir rapi, dan sorot matanya selalu ramah menyapa setiap pelanggan. Tak jarang, para pembeli, khususnya kaum pria, berlama-lama di lapaknya, bukan hanya untuk membeli jamu, tetapi juga untuk mencuri pandang pada wajahnya yang memikat. "Bu Yatmi, jamunya bikin orang tambah cantik, ya? Apa rahasianya sih, kok ibu kayak nggak pernah tua?" tanya Pak Joko, seorang pedagang sayur, dengan senyum lebar sambil menyodorkan gelas kosong. "Rahasianya minum jamu tiap hari, Pak. Tapi kalau Bapak terus ngeliatin gini, nanti saya yang malu," jawab Yatmi dengan nada bercanda, tangannya sibuk menuang jamu beras kencur ke gelas. "Haha, kalau gitu saya beli 2 gelas sehari, biar bisa ngeliatin Bu Yatmi lebih lama," balas Pak Joko, disambut tawa kecil dari pedagang lain di sekitar. Kecantikan Yatmi memang sudah menjadi buah bibir di kalangan pria di desa Sukamaju. Dari tukang ojek hingga petani, banyak yang terpikat oleh pesonanya. Ada yang berani menggoda secara terang-terangan, seperti Pak Joko, ada pula yang hanya berani memandang dari kejauhan, seperti pemuda-pemuda yang baru pulang dari sawah. Yatmi selalu menanggapi godaan itu dengan cerdas, tak pernah membiarkan dirinya terjebak dalam situasi canggung.
Baginya, para pria itu hanyalah pelanggan yang membuat dagangannya laku. Namun, di balik senyumnya yang ramah, Yatmi tahu bahwa kecantikannya adalah pedang bermata dua. Ia sering merasa was-was, khawatir godaan-godaan itu akan membawa masalah, terutama karena ia hidup sendiri tanpa suami. Desa Sukamaju sendiri adalah tempat yang sederhana namun penuh kehidupan. Jalan-jalan tanah yang berdebu di musim kemarau, atau becek di musim hujan, menjadi rute harian Yatmi saat menggendong jamunya. Rumah-rumah panggung dari kayu berdiri di sepanjang jalan, dikelilingi pagar bambu dan tanaman pisang. Di tengah desa, kantor balai desa menjadi pusat aktivitas administratif warga. Bangunan itu sederhana, dengan dinding bata yang sudah mulai mengelupas dan atap genting yang sedikit bocor saat hujan deras. Di depan balai desa, sebuah lapangan kecil sering digunakan untuk acara desa, dari pengajian hingga pertandingan voli antar dusun. Di pasar, suasana lebih ramai, dengan pedagang yang menjajakan segala macam barang, dari sayuran hingga kain batik. Bau rempah dan ikan asin bercampur dengan aroma jamu Yatmi, menciptakan mozaik khas kehidupan desa. Pagi itu, seperti biasa, Yatmi tiba di pasar dengan langkah ringan. Ia mengenakan kebaya berwarna hijau muda yang sedikit usang tapi tetap memperlihatkan keanggunannya. Gendongan jamunya sedikit berderit saat ia berjalan, tapi itu tak mengurangi semangatnya. Warga pasar menyapanya dengan ramah, dan beberapa pelanggan setia sudah menunggu di lapaknya. Yatmi, kunyit asamnya satu, ya. Anakku lagi kurang enak badan, kata seorang ibu sambil menyerahkan uang. Yatmi mengangguk, menuang jamu dengan hati-hati. Semoga cepat sembuh, Bu. Kalau perlu, nanti saya bawakan jahe hangat ke rumah, balasnya dengan nada penuh perhatian. Di tengah kesibukannya melayani pelanggan, ia tak menyadari bahwa sepasang mata dari kejauhan memperhatikannya dengan penuh minat, seolah menunggu momen untuk mendekat. Di sudut lain pasar, seorang pria parubaya, Pak Darmo, seorang petani yang baru saja menjual hasil panennya, berhenti di dekat lapak Yatmi. Ia tak langsung membeli, hanya memandang Yatmi yang sedang tertawa dengan seorang pelanggan. Cantiknya nggak habis-habis, ya, gumamnya pelan, cukup keras hingga didengar oleh temannya, Pak Tono. Hati-hati, Dar. Yatmi itu bukan cuma cantik, tapi juga pinter. Salah ngomong, bisa-bisa kamu disemprot, canda Pak Tono. Pak Darmo hanya nyengir, tapi matanya tak lepas dari Yatmi. Pinter atau enggak, yang jelas dia bikin hati ini nggak tenang. Balasnya, setengah bercanda. Suasana pasar yang riuh seolah menjadi latar bagi pesona Yatmi, yang tanpa sadar menarik perhatian banyak orang, termasuk seseorang yang akan segera mengubah jalan hidupnya. Matahari sudah mulai naik tinggi di langit Sukamaju, menerangi jalan tanah yang berdebu di depan kantor balai desa. Yatmi melangkah dengan mantap, gendongan bambu di punggungnya penuh dengan botol-botol jamu yang berderit pelan setiap kali ia bergerak. Pagi itu, ia memutuskan untuk berkeliling di sekitar balai desa, tempat yang selalu ramai dengan warga yang mengurus surat-surat atau sekadar berkumpul di lapangan kecil di depannya. Bau rempah dari jamunya menyebar di udara, bercampur dengan aroma tanah kering dan daun kelapa yang bergoyang ditiup angin. Yatmi mengenakan kebaya merah marun yang sedikit pudar namun tetap memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun. Kain batiknya tersampir rapi, dan rambutnya yang diikat sederhana dengan kain warna kuning membuatnya tampak mencolok di tengah keramaian desa. Jamu. Khasiatnya manjur, bikin badan segar. Serunya dengan suara merdu, menarik perhatian beberapa warga yang sedang duduk di warung kopi kecil di seberang jalan. Di antara hiruk-pikuk itu, Pak Lurah, seorang pria berusia 50-an dengan kumis tebal dan wajah yang selalu tampak berwibawa, sedang berdiri di teras balai desa. Ia mengenakan seragam dinas kaki yang sedikit kusut, tapi sorot matanya tajam, terutama saat melihat Yatmi melintas di depan kantor. Pak Lurah, yang bernama asli Budi Santoso, dikenal sebagai sosok yang ramah namun licin dalam berkata-kata, terutama saat berhadapan dengan wanita. Ia sudah lama memperhatikan Yatmi, bukan hanya karena jamunya yang memang berkhasiat, tetapi juga karena pesona wanita itu yang sulit ia abaikan. Dengan langkah santai,
Ia melambaikan tangan ke arah Yatmi, suaranya lantang namun penuh nada bercanda. Yatmi, kesini dulu, deh. Badan saya lagi kurang fit, kayaknya butuh jamu andalanmu itu. Serunya sambil tersenyum lebar, tangannya menunjuk ke arah meja kecil di teras. Yatmi menghentikan langkahnya, menoleh, dan membalas senyum Pak Lurah dengan ekspresi ramah namun waspada. Ia sudah terbiasa dengan godaan ringan dari pria-pria di desa, termasuk Pak Lurah yang selalu punya cara untuk membuatnya tersipu. Loh, Pak Lurah, badan kok kurang fit? Kemarin kan bilang sehat walafiat setelah minum beras kencur saya. Balas Yatmi sambil berjalan mendekat, gendongannya ia turunkan perlahan ke tanah. Ia membuka salah satu botol kaca, aroma jahe dan kunyit langsung tercium. Mau yang mana hari ini, Pak? Kunyit asam apa jahe hangat? Tanyanya sambil mengambil gelas kecil dari saku kain di pinggangnya. Pak Lurah memandang Yatmi dari ujung rambut hingga ujung kaki, senyumnya melebar. Kunyit asam aja, Yatmi. Tapi kalau ada jamu yang bikin awet muda kayak kamu, saya pesan 10 botol. Katanya, nada suaranya setengah bercanda, tapi matanya tak lepas dari wajah Yatmi. Obrolan mereka mengalir santai, penuh dengan canda yang khas di antara pedagang dan pelanggan di desa. Yatmi menuang jamu dengan cekatan, sesekali melirik ke arah Pak Lurah yang tampak menikmati momen ini. Jamu bikin awet muda itu cuma buat yang hatinya murni, Pak. Kalau Pak Lurah, kayaknya harus minum 2 gelas sehari. Balas Yatmi dengan tawa kecil, membuat beberapa staf balai desa yang kebetulan lewat ikut tersenyum. Pak Lurah tertawa lebar, tangannya mengelus kumisnya. Wah, kalau gitu saya minum 3 gelas, biar bisa kejar-kejar pesona kamu. Yatmi. Godanya, suaranya sengaja dibuat rendah, seolah ingin hanya Yatmi yang mendengar. Yatmi hanya menggelengkan kepala, tersenyum tipis, tapi hatinya sedikit berdebar. Ia tahu batas antara canda dan godaan yang serius, dan Pak Lurah seringkali bermain di garis tipis itu. Saat obrolan mereka mulai mereda, Yatmi bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Ia mengangkat gendongan bambu dengan hati-hati, memastikan botol-botol jamunya tersusun rapi. Namun, entah karena terburu-buru atau karena tali gendongan yang sudah usang, tiba-tiba gendongannya terlepas dari pundaknya. Dalam sekejap, wadah bambu itu jatuh ke tanah dengan bunyi keras, diikuti suara pecahan kaca yang memilukan. Beberapa botol jamu pecah, cairan kuning dan coklat tumpah membasahi tanah, menciptakan genangan kecil yang berbau rempah. Yatmi terpaku, matanya melebar menatap botol-botol yang kini tak lagi utuh. Astaga! Serunya pelan, suaranya bergetar. Ia berjongkok, berusaha menyelamatkan botol yang masih utuh, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan kesedihan. Jamu-jamu itu adalah hasil kerja kerasnya seharian, dan kini sebagian besar lenyap begitu saja. Pak Lurah, yang masih berdiri di teras, segera melangkah mendekat. Ia melihat ekspresi wajah Yatmi yang penuh kekecewaan, dan sesuatu dalam dirinya tergerak. Yatmi, ya Tuhan, kenapa bisa jatuh gitu? Ayo, beresin dulu. Jangan di sini, masuk ke kantor dulu, biar tenang, katanya dengan nada penuh perhatian, tangannya menunjuk ke arah pintu balai desa. Yatmi menoleh, ragu-ragu. Ia tak ingin merepotkan, tapi genangan jamu di tanah dan botol-botol yang pecah membuatnya kehilangan semangat. Enggak apa-apa, Pak. Saya beresin di sini aja. Jawabnya pelan, tangannya masih sibuk mengumpulkan pecahan kaca. Namun, Pak Lurah bersikeras, nadanya kini lebih lembut namun tegas. Jangan keras kepala, Yatmi. Masuk dulu. Nanti saya bantu panggil orang untuk beresin ini. Lagian, panas di luar. Ayo, masuk sebentar, ajaknya, tangannya menyentuh pundak Yatmi sekilas. Gerakan yang membuat Yatmi sedikit tersentak tapi tak protes. Dengan langkah berat, Yatmi akhirnya mengangguk. Ia mengangkat sisa botol yang masih utuh dan mengikuti Pak Lurah menuju pintu balai desa. Kantor itu sepi, hanya ada satu staf yang sedang mengetik di sudut ruangan. Dan ia segera pergi setelah melihat Pak Lurah memberi isyarat. Ruangan dalam balai desa terasa pengap, dengan bau kertas tua dan kayu yang sedikit lapuk. Meja-meja kayu berderet,
dihiasi tumpukan dokumen dan beberapa foto kegiatan desa di dinding. Yatmi duduk di kursi kayu yang ditawarkan Pak Lurah, gendongannya ia letakkan di lantai. Saya nggak tahu kenapa bisa begini, Pak. Padahal tadi saya cek, talinya kuat, katanya, suaranya masih penuh penyesalan. Pak Lurah duduk di seberangnya, menatap Yatmi dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tenang, Yatmi. Barang pecah itu biasa. Nanti saya bantu ganti rugi, deh. Sekarang istirahat dulu, minum air biar tenang, katanya, mengambil segelas air dari meja dan menyerahkannya ke Yatmi. Yatmi mengangguk pelan, menyesap air itu, tak menyadari bahwa mata Pak Lurah tak pernah lepas darinya, seolah menunggu sesuatu yang tak terucapkan. Di dalam ruangan kantor balai desa yang sepi, udara terasa berat, hanya dipecah oleh suara kipas angin tua yang berderit di sudut. Cahaya matahari sore menyelinap melalui celah-celah jendela kayu, menerangi debu yang beterbangan di udara. Yatmi duduk di kursi kayu sederhana, tangannya masih memegang gelas air yang diberikan Pak Lurah. Matanya menatap lantai, mencoba menenangkan diri setelah insiden wadah jamu yang jatuh. Ruangan itu kini benar-benar kosong, staf terakhir yang tadi mengetik sudah pergi setelah menerima isyarat dari Pak Lurah. Hanya ada mereka berdua, dan ketenangan itu terasa seperti awal dari sesuatu yang tak biasa. Pak Lurah, Budi Santoso, berdiri di dekat meja besar yang penuh dengan dokumen, matanya tak lepas dari Yatmi. Sorotnya bukan lagi ramah seperti biasa, melainkan penuh dengan intensitas yang membuat Yatmi merasa sedikit tak nyaman, meski ia belum bisa memahami sepenuhnya. Yatmi, kamu nggak apa-apa, kan? Tadi kelihatan panik banget, tanya Pak Lurah, suaranya lembut namun ada nada yang terdengar terlalu personal. Ia melangkah mendekat, menarik kursi dan duduk lebih dekat dari yang Yatmi harapkan. Nggak apa-apa, Pak. Cuma sedih, jamu itu kan hasil kerja saya seharian. Jawab Yatmi, suaranya pelan, tangannya meremas kain batik di pangkuannya. Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya masih menyimpan kekecewaan. Pak Lurah mengangguk, tapi tatapannya tak berpindah. Tenang, Yatmi. Kejadian begini biasa. Kalau perlu, saya bantu beli botol baru. Kamu kan tahu, saya selalu suka bantu warga, apalagi yang istimewa kayak kamu. Katanya, nadanya kini berubah, lebih dalam, dengan senyum kecil yang sulit dibaca. Yatmi menoleh, alisnya sedikit berkerut. Maksud Bapak apa, sih? Saya cuma penjual jamu biasa. Balasnya, mencoba menjaga nada tetap ringan, tapi hatinya mulai gelisah. Tanpa diduga, Pak Lurah tiba-tiba mengulurkan tangannya, menyentuh Yatmi dengan gerakan yang terlalu akrab. Jari-jarinya meluncur pelan, seolah menguji batas. Yatmi, kamu nggak cuma penjual jamu. Kamu itu bikin orang susah tidur, tahu nggak? Katanya, suaranya kini rendah, hampir seperti bisikan. Yatmi tersentak, tubuhnya menegang. Ia menarik lengannya dengan cepat, matanya melebar penuh keterkejutan. Pak Lurah, apa-apaan ini? Saya kesini cuma karena Bapak bilang mau bantu. Serunya, suaranya naik, campuran antara marah dan panik. Ia bangkit dari kursi, berniat mengambil gendongannya dan pergi, tapi Pak Lurah dengan cepat berdiri, menghalangi jalannya menuju pintu. Yatmi, jangan buru-buru. Kita cuma ngobrol, kan? Nggak ada yang salah, katanya, tangannya kini mencoba meraih Yatmi, gerakan yang jelas melampaui batas. Yatmi mundur, dadanya naik turun karena napas yang memburu. Bapak minggir. Saya nggak suka begini. Teriaknya, suaranya bergema di ruangan kosong itu. Ia mencoba mendorong Pak Lurah, tapi pria itu, dengan postur yang jauh lebih besar, tak bergeming. Matanya kini penuh dengan hasrat yang tak lagi disembunyikan. Yatmi, santai dong. Kita sama-sama dewasa. Aku tahu kamu juga capek hidup sendiri. Aku cuma mau bikin kamu senang. Katanya, tangannya kini lebih berani, mencoba menarik Yatmi ke arahnya. Yatmi berontak, tangannya memukul lengan Pak Lurah, tapi tenaganya kalah kuat. Lepas. Bapak nggak punya malu apa? Saya cuma mau jualan, bukan begini. Jeritnya,
Air mata mulai menggenang di matanya, campuran kemarahan dan rasa takut. Namun, di tengah perlawanan itu, sesuatu berubah. Pak Lurah, dengan kata-kata manis yang licin, mulai berbicara lebih lembut, tangannya kini tak lagi memaksa, melainkan membawa Yatmi dengan hati-hati. Yatmi, dengar dulu. Aku nggak akan nyakitin kamu. Aku cuma kagum sama kamu. Lama banget aku nahan perasaan ini, katanya, suaranya penuh bujuk rayu. Yatmi terdiam, napasnya masih tersengal, tapi perlawanannya mulai melemah. Ada sesuatu dalam nada Pak Lurah, dalam caranya menatap, yang membuatnya ragu. Ia tahu ini salah, tapi kesepian yang selama ini ia pendam, ditambah bujukan yang terus mengalir, mulai menggoyahkan hatinya. Bapak jangan gitu. Saya nggak mau orang ngomongin saya. Gumamnya, suaranya kini lebih pelan, tapi masih penuh keraguan. Pak Lurah tersenyum, merasa celah itu terbuka. Nggak ada yang tahu, Yatmi. Ini cuma kita berdua. Aku janji, kamu nggak akan nyesel. Bisiknya, menarik Yatmi ke dalam pandangannya. Yatmi, yang awalnya masih menolak, perlahan tak lagi melawan. Ada bagian dalam dirinya yang lelah, yang rindu akan perhatian, meski ia tahu ini bukan jalan yang benar. Ruangan itu menjadi saksi bisu saat mereka terlibat dalam momen yang penuh ambiguitas. Sebuah permainan yang mengaburkan batas antara paksaan dan kerelaan. Waktu seolah berhenti, hanya ada suara napas dan detak jantung yang saling bercampur. Ketika semuanya selesai, Yatmi duduk di sudut ruangan, wajahnya kosong, kain batiknya sedikit kusut. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap lantai, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pak Lurah, dengan ekspresi yang kini kembali tenang, menawarkan selembar uang. Ini buat ganti rugi jamumu tadi. Dan, kalau kamu mau, kita bisa ketemu lagi, katanya, nadanya kini lebih formal, seolah ingin menutupi apa yang baru terjadi. Yatmi mengambil uang itu tanpa berkata apa-apa, tangannya gemetar. Ia mengangkat gendongannya yang kini hanya berisi beberapa botol utuh, dan berjalan keluar dari balai desa tanpa menoleh. Hari-hari berikutnya, Desa Sukamaju mulai menyadari perubahan pada Yatmi. Ia tak lagi terlihat berkeliling dengan gendongan jamunya, tak lagi memanggil, jamu segar, dengan suara merdunya. Bisik-bisik mulai terdengar di pasar, tentang Yatmi yang kini beralih menjajakan, apem sempit. Sebuah istilah yang samar namun penuh makna di kalangan warga. Di lapak kecil di sudut pasar, Yatmi kini menjual kue tradisional, tapi sorot matanya tak lagi sama. Yatmi, kok nggak jual jamu lagi? Kue ini enak, sih, tapi aku kangen kunyit asammu, tanya seorang pelanggan, seorang ibu rumah tangga yang dulu sering membeli jamunya. Yatmi hanya tersenyum tipis, matanya menghindari tatapan. Sudah, Bu. Sekarang saya coba jualan ini aja. Lebih gampang, jawabnya singkat, tapi nada suaranya menyimpan rahasia yang tak ingin ia bagi. Perubahan itu tak hanya terlihat di pekerjaannya, tapi juga di dirinya. Yatmi masih cantik, tapi ada bayang-bayang di wajahnya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Warga desa mulai berbisik, ada yang menduga, ada yang mengira-ngira, tapi tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di balai desa sore itu. Yatmi, di sisi lain, berusaha menjalani hidup baru, meski hatinya masih bergulat dengan keputusan yang telah mengubah arah hidupnya. Apem sempit ini laris, loh, Yatmi. Kamu pinter pilih jualan, canda seorang pedagang di sebelah lapaknya. Yatmi hanya mengangguk, tangannya sibuk mengemas kue, tapi pikirannya melayang ke sore itu, ke ruangan sepi di balai desa, dan ke pilihan yang kini menjadi bagian dari dirinya.